Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun datang ke aula obat keluarga Ye. Dia berencana menyempurnakan obat untuk adiknya, Ye Rou. Ye Xingyun memasuki aula obat. Dia melihat tanaman herbal yang bernama rumput surgawi. Seorang alkemis tingkat 1 yang diminta bantuan oleh keluarga Ye, dia bernama Liang Chao. Alkemis itu membakar rumput surgawi yang diambil oleh Li Xingyun. Karena dia merasa Ye Xingyun ini membuatnya kesal. Alkemis itu mengoceh dan mengatakan kalau rumput surgawi itu beracun. Itu sebabnya dia membakarnya. Ye Xingyun yang mengetahui hal itu, dia berteriak, "Omong kosong!" Alkemis itu menyebabkan Ye Xingyun marah. Pada akhirnya, Ye Xingyun memukul wajah sang alkemis hingga satu giginya lepas. Alkemis itu menjadi marah. Dia memegang wajahnya yang masih sakit karena ditampar oleh Ye Xingyun. Alkemis itu berkata ke Ye Xingyun, "Bocah kecil, kau berani memukulku. Apakah kau tahu kalau aku ini seorang alkemis tingkat 1? Alkemis itu terhormat. Bahkan, pria keluarga Yemu harus bersikap hormat ketika dia melihatku." Ye Xingyun melirik para murid yang ada di sana. Dia memanggil murid tersebut, kemudian menyuruh para murid memukul sang alkemis. Para murid menoleh ke alkemis, tapi mereka masih takut kalau itu akan menjadi masalah. Para murid itu mulai berdiskusi. Mereka mengingat hal-hal yang telah dilakukan sang alkemis kepada mereka. Setelah mereka mengingat hal buruk yang telah dilakukan sang alkemis, para murid itu menjadi marah. Mereka berteriak, "Aku sudah menahan untuk waktu yang lama. Kali ini, dengan dukungan dari Tuan Muda, kami akan memukulmu." Alkemis itu dihajar oleh para murid yang ada di sana. Sedangkan Ye Xingyun berada di depan tungku obat. Dia melihat-lihat tungku tersebut. Di sebelahnya, sang alkemis berteriak kesakitan karena dihajar oleh para murid. Alkemis itu berteriak, "Kalian berhenti! Apa kalian itu bodoh? Aku satu-satunya alkemis di keluarga Ye. Siapa yang bisa membuat pil untuk keluarga Ye?" Sang alkemis, Liu Chao, kembali mengingatkan para murid kalau Ye Xingyun itu adalah tuan muda dari keluarga Ye. Jadi, dia tidak akan disalahkan oleh patria keluarga, sementara mereka hanya murid biasa. Alkemis itu menunjuk ke para murid yang menghajarnya. Mendengar perkataan sang alkemis, para murid itu menjadi takut. Mereka berjongkok, menyesali tindakan mereka. Para murid itu mencoba meminta maaf kepada sang alkemis atas tindakan bodoh mereka. Mereka tidak akan berani lagi melawan sang alkemis. Alkemis itu kembali berkata, "Setengah dari upah kalian akan dipotong olehku selama 6 bulan. Para murid itu hanya bisa patuh dengan persyaratan yang diberikan. Sang alkemis terus mengingatkan mereka bertiga, kalau bukan karena sang alkemis, para murid itu tidak akan bisa makan seperti sekarang. Ye Xingyun yang berada di sana hanya diam dan mendengar bagaimana tingkah sang alkemis. Merasa kesal dengan kata-kata dan sifat sang alkemis tersebut, Ye Xingyun berteriak, "Alkemis sepertimu, kami keluarga Ye tidak memerlukannya." Ye Xingyun membuka tungku obat, kemudian dia memasukkan bahan-bahan herbal yang akan digunakan untuk membuat pil. Melihat hal itu, sang alkemis tertawa. Dia berkata, "Kau ingin melakukan alkimia sendiri. Alkimia bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarang orang. Apakah kau pikir kau sedang mencuci beras dan menanak nasi?" Hahaha. Alkemis itu kembali tertawa, menyepelekan apa yang dilakukan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun masih terus melakukan teknik alkimianya. Sebuah api dikeluarkan. Ye Xingyun berteriak, "Kalau begitu, lihat kemampuan alkemisku dengan matamu sendiri." Ye Xingyun menyetabilkan api dan membakar tungku obat. Dalam hati dia bergumam, membuat pil tidak membutuhkan waktu lama untuk matang, seperti konsep artistik Qidao. Selama api pilku cukup, itu akan bisa menyempurnakan pil 7 tingkat, seperti dunia saat ini. Terlebih lagi, pil 3 putaran pinik hanyalah kategori pil bermutu rendah. Ye Xingyun berteriak, "Terbakarlah!" Alkemis Liang Chao kembali mentertawakan Ye Xingyun. Tungku pil itu terbuka. Sebuah cahaya menyembur keluar dari tungku pil. Alkemis Liang Chao menebak kalau hasil dari obat yang dibuat oleh Ye Xingyun pastilah sebuah sampah. Sesaat, sebuah pil keluar, mendarat pada sebuah piring keramik. Itu mengejutkan sang alkemis. Begitu juga dengan para murid yang ada di sana. Pil itu bulat sempurna, berwarna merah. Pada pil itu terdapat ukiran yang menggambarkan burung pinik. Para murid sangat senang melihat hasil itu. Mereka berkata, "Bagus, Tuan Muda berhasil menyuling pil. Sungguh tidak bisa dipercaya." Sang alkemis dengan wajah babak belur, dipenuhi dengan darah, wajahnya menjadi semakin jelek saat dia terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka kalau dia, Liang Chao,
Dia saat ini berada di usia 50 tahun dan hanya bisa menjadi alkemis tingkat 1. Sedangkan orang di depannya, Ye Xingyun, dia sudah menjadi alkemis tingkat 3. Alkemis Liang Chao benar-benar tidak mengerti kenapa Ye Xingyun bisa menjadi alkemis tingkat 3. Ye Xingyun ini lebih hebat dibandingkan dengannya. Berpindah ke kediaman Ye Xingyun. Terlihat Ye Xingyun telah berada di kediamannya. Dia melihat adiknya, Ye Rou, yang masih beristirahat. Wajah Ye Rou sangat pucat. Dia merintih kesakitan. Ye Xingyun mencoba membangunkannya. Ye Rou mencoba berkata, akan tetapi dihentikan oleh Ye Xingyun dan memintanya agar meminum pil yang baru disempurnakan oleh Ye Xingyun. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Rou langsung mengkonsumsi pil tersebut. Sesaat, Ye Rou menghembuskan napas. Dalam napas itu, terdapat aura yang cukup panas. Sebuah kekuatan berkumpul dan memasuki dahi Ye Rou. Akan tetapi, Ye Rou tidak menyadari hal itu. Sedangkan Ye Xingyun yang melihat kejadian itu terus memperhatikannya. Dia mengetahui kalau itu adalah jejak pinik. Ye Xingyun cukup terkejut dengan kejadian itu. Sesaat, sebuah jiwa bela diri muncul. Itu adalah iblis pinik hitam. Auranya sangat kuat. Iblis pinik hitam itu mencoba menelan kekuatan yang membentuk segel pinik pada dahi Ye Rou. Ye Xingyun yang melihat itu bergumam, celaka, Roar belum pernah berlatih. Dia secara pasif menyerap aura ini. Jika Roar tidak bisa menahan hal ini, maka otot, lidah, dan pembuluh darahnya akan segera pecah. Kekuatan itu terus berkumpul dan membuat segel pada dahi Ye Rou. Wajahnya kesakitan menahan kekuatan segel. Ye Xingyun mencoba menyadarkan Ye Rou. Dia sangat khawatir pada adiknya. Ye Xingyun memanggil-manggil nama Ye Rou. Dia juga mencoba menggerakkan tubuh Ye Rou. Kekuatan emas yang berasal dari tubuh Ye Xingyun keluar. Kekuatan itu mengarah ke tubuh Ye Rou. Pada tubuh Ye Rou, kekuatan iblis pinik hitam masih terus meluap-luap. Ye Rou masih kesakitan. Kekuatan Ye Xingyun terus dikeluarkan untuk melawan kekuatan iblis pinik hitam, hingga Ye Xingyun memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Ye Xingyun melihat jiwa bela diri pinik hitam. Dia berkata, di kehidupanku sebelumnya, aku bisa menekanmu dengan satu jari. Ye Xingyun sangat kesal dengan jiwa bela diri tersebut. Dia kembali berkata, dengan kekuatanku yang sekarang, bukan hanya menyerap energi, tapi pinik ini juga menekan kekuatan fisikku. Ye Xingyun menggerakkan kekuatannya. Dia berteriak, ayo, bekerjalah! Dia memasukkan kekuatan dalam tubuhnya untuk menekan kekuatan pinik Ye Rou. Dan akhirnya, kekuatan pinik hitam itu berhasil dibubarkan. Wajah Ye Rou yang sebelumnya kesakitan kini sudah kembali normal. Aura iblis pinik hitam sudah sepenuhnya menghilang. Ye Rou bersandar pada tubuh Ye Xingyun. Kemudian Ye Xingyun menanyakan kondisi adiknya. Wajah Ye Rou masih tidak sehat. Dia mengatakan, aku merasa... Tiba-tiba, Ye Rou bersemangat, matanya berbinar. Dia berkata dengan keras, aku sudah berada di alam spiritual tingkat 3. Apa aku sudah menjadi seorang kultivator? Ye Xingyun yang terkejut dengan perubahan Ye Rou menghela napas. Sambil memegang kepalanya, Ye Xingyun menjawab, ya benar, kini kau sudah resmi menjadi seorang kultivator. Dalam hati Ye Xingyun bergumam, selain Ye Rou sudah menjadi seorang kultivator, aku juga menyerap aura iblis pinik yang sangat menyakitkan itu, dan membuatku menerobos melewati 2 level sekaligus. Saat ini aku sudah berada di level 7 alam spiritual. Ye Rou yang merasa senang dan sangat menyayangi kakaknya mendekatkan wajahnya. Kemudian, Ye Rou mencium kakaknya, Ye Xingyun. Itu membuat Ye Xingyun cukup terkejut. Di saat romantis-romantisnya, seseorang membuka pintu. Orang itu adalah Paman Pang. Dia berteriak, Tuan Muda! Paman Pang ini terkejut melihat Ye Rou sedang mencium Ye Xingyun. Dia terdiam sejenak dengan ekspresi tertegun. Paman Pang langsung memalingkan wajahnya dan berpura-pura tidak melihat apapun. Sambil dia berkata, Tuan Muda, besok adalah hari di mana biji hitam muncul dari tambang. Di masa lalu, itu diserahkan kepada Ye Tian untuk memimpin penambangan. Tapi kali ini, keluarga Ye memutuskan untuk menyerahkannya kepada Anda. Ye Xingyun mendekat ke Paman Pang. Dia berpikir sejenak, kemudian berkata, biji misterius hitam adalah properti terbesar milik keluarga Ye. Itu adalah bahan penting untuk menyempurnakan senjata. Paman Pang berkata, Tuan Muda benar. Dan yang menjadi pemimpin dalam penambangan bisa mendapatkan 10% dari hasil tersebut. Kali ini keluarga Ye meminta Anda untuk memimpin. Hari kebangkitan Tuan Muda akhirnya tiba. Ye Xingyun berpikir, biji misterius hitam ini seharusnya mampu memperbaiki pedang tanpa ampun. Ye Xingyun menanyakan, kapan akan pergi ke tambang?
Paman Pang mengatakan kalau waktunya adalah besok. Ye Xingyun sangat bersemangat. Dia menjawab, "Baiklah, sampai jumpa besok, Paman Pang." Waktu pun berlalu. Keesokan hari, berpindah ke tempat penambangan biji hitam milik keluarga Yi. Orang-orang dengan semangat menambang biji hitam. Mereka sangat senang, merasa akan mendapatkan banyak keuntungan. Paman Pang yang melihat penambang dari keluarga Yi berkata, "Tuan Muda Yi memiliki perintah untuk kalian. Selama kalian bisa menyelesaikan tugas dalam 1 hari, setiap orang akan mendapatkan batu biji hitam tingkat rendah." Mendengar hadiah tersebut, para penambang itu semakin bersemangat. Paman Pang mendekat ke Ye Xingyun. Dia berkata, "Tuan Muda, ada begitu banyak orang yang ingin mencelakai Anda. Tapi, Ye Tian dan yang lainnya sangat pendiam. Aku ingin tahu apakah akan ada hal besar yang terjadi." Ye Xingyun memejamkan matanya. Dia berkata, "Paman Pang, jangan terlalu khawatir. Selalu ada solusi dalam masalah ini." Paman Pang kembali berkata, "Baik Tuan Muda. Tapi, Ye Tian, orang ini pasti akan membalas dendam. Apalagi Anda menghapus jiwa bela diri dari kedua putranya. Dia pasti tidak akan pernah menyerah untuk melakukan balas dendam. Saya berpikir, kalau mereka tidak akan menahan begitu lama, Anda harus berhati-hati pada hari di mana perburuan musim gugur tiba." Ye Xingyun pun mendengarkan nasihat dari Paman Pang. Sebuah pisau terbang dan melesat. Pisau itu tepat mengarah ke kepala Ye Xingyun. Ye Xingyun yang merasakan itu dengan santai menghindarinya. Dia tidak tahu siapa yang mencoba menyerangnya. Paman Pang yang juga melihat itu langsung berteriak, "Siapa yang melakukan itu?" Dia melirik ke segala arah di area tersebut. Sebuah bayangan hitam melompat di atas tebing. Bayangan itu pergi menjauh. Paman Pang yang melihat itu berteriak, "Ini adalah tempat khusus keluarga Yi. Kami tidak bisa mengabaikanmu. Kau datang dan pergi seenaknya." Ye Xingyun merasakan adanya keanehan. Sosok yang pergi itu sama sekali tidak memiliki jejak napas. Setelah Paman Pang pergi mengejar bayangan itu, Ye Xingyun merasakan seseorang. Dia melirik ke belakang. Di belakang Ye Xingyun, seseorang sudah berdiri. Orang itu adalah Sui Gongxi. Dia berasal dari sakti iblis darah. Sui Gongxi berkata, "Haha, aku benar-benar tidak menyangka kalau meridianmu sudah pulih. Aku bisa mengatakan kalau hidupmu sangat beruntung. Tapi hari ini, kau tidak akan selamat dari kematian." Ye Xingyun yang melihat Sui Gongxi sedikit terkejut. Sui Gongxi berkata, "Hahaha, sepertinya kau mengenalku." Ye Xingyun menegaskan, "Ini benar-benar kau." Sui Gongxi kembali berkata, "3 tahun yang lalu, aku hanya menghancurkan pembuluh darahmu dan tidak menginginkan hidupmu. Aku mendengar dari Sui Ling bahwa kau juga memiliki saudara perempuan. Dia pasti sangat cantik. Jika kau mati, aku akan menjaganya untukmu." Ye Xingyun menjadi kesal. Dia berteriak, "Kau cari mati." Sui Gongxi mengambil pedangnya. Sambil memejamkan mata, dia berkata, "Kalau begitu, cobalah. Lihat siapa yang mencari kematian." Pedangnya sudah dihunus, mengarah kepada Ye Xingyun. Melihat hal itu, Ye Xingyun bergumam, "Orang ini sudah berada di level 9 alam spiritual." Kekuatan Sui Gongxi mulai dikeluarkan. Kekuatan itu meluap-luap. Di depannya, Ye Xingyun tidak bergerak. Dia hanya memandang ke arah Sui Gongxi. Pekerja tambang yang melihat mereka berdua akhirnya berhenti menambang. Kekuatan Sui Gongxi terus meluap-luap. Auranya menjalar ke sekeliling. Tanpa diduga, pekerja tambang yang ada di sekelilingnya langsung tersayat oleh pedang Sui Gongxi. Melihat hal itu, Ye Xingyun mengeluarkan pedang tanpa ampunnya. Dia menjadi marah, kemudian berkata, "Semua murid keluarga Ye, mundur 100 meter." Di sini dijelaskan, ahli bela diri yang menggunakan senjata memiliki ranah senjatanya sendiri, yang berbeda dengan ranah budidaya seniman bela diri. Dalam ranah Qidao, terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama, kondensasi. Yang kedua, kesatuan. Yang ketiga, surga manusia. Yang keempat, harmoni manusia dan alam. Yang kelima, konotasi hati. Yang keenam, potensi. Yang ketujuh, berarti. Yang kedelapan, kaisar. Yang kesembilan, master pedang. Dan yang kesepuluh, dewa pedang. Level Ye Xingyun saat ini hanya berada di tahap awal, yaitu kondensasi. Namun di kehidupan sebelumnya, konsep artistik Ye Xingyun sudah berada di level kaisar. Dan sedikit lagi bisa mencapai master pedang. Kembali ke pertarungan Ye Xingyun. Saat ini Ye Xingyun sudah bersiap untuk melawan Sui Gongxi. Dia memegang pedangnya sambil berkata, "Barusan kau menggunakan klon bayangan untuk mengalihkan perhatian Paman Pang agar dia pergi. Pantas saja kau begitu cemas sampai kau menunjukkan kartu asmu. Aku memperkirakan kalau klonmu tidak akan bertahan lama." Mendengar penjelasan Ye Xingyun, Sui Gongxi merasa terkejut. Dia berkata, "Aku tidak menyangka kalau kau bisa melihat lebih jauh konsep artistikku. Aku juga tahu
kalau ada kekurangan dalam penciptaan klon bayangan milikku. Tapi bagaimanapun itu, aku akan membunuhmu sebelum pelayan itu datang. Mendengar itu, Ye Xingyun berkata, pada usia 17 tahun, kau dapat selaras dengan pedangmu. Bakatmu tidak buruk. Namun, cepat atau lambat, kau akan dikendalikan oleh pedang yang ada di tanganmu. Aku sarankan agar kau meletakkan pedangmu dan bertaubatlah. Mendengar nasihat Ye Xingyun, Sui Gongxi berkata, hahaha, beraninya seorang anak kecil sepertimu memberikan nasihat kepadaku. Ketika aku berumur 16 tahun, aku sudah berada di tingkat kondensasi Qi. Pada umur 17 tahun, aku sudah mencapai kesatuan instrumen dan tahu. Darah artistik tua dari sakti iblis darah. Orang-orang memanggilku Tianbei Wu Qianyan. Apakah menurutmu aku tidak pantas menjadi seniman bela diri? Paman Pang yang sudah kembali bergegas ke arah Ye Xingyun. Dia berteriak, pencuri! Mendengar itu, Ye Xingyun menoleh ke belakang. Sui Gongxi yang melihat Paman Pang sudah kembali tidak membiarkan Ye Xingyun dibantu oleh Paman Pang. Dia akan menyerang Ye Xingyun, kemudian berteriak, pria yang licik, tapi kau tidak akan bisa menunda lagi. Aku akan membunuhmu dengan satu tebasan. Tebasan dikeluarkan oleh Sui Gongxi. Kekuatan yang dikeluarkan sangat kuat. Serangan itu melesat ke arah Ye Xingyun berdiri. Melihat Ye Xingyun dalam keadaan bahaya, Paman Pang terkejut. Dia tergesa-gesa mendekat dan berusaha menyelamatkan Ye Xingyun. Setelah satu tebasan, Sui Gongxi tidak melihat hasilnya. Dia sangat yakin kalau Ye Xingyun akan terbunuh. Kemudian dia melompat ke atas tebing sambil berkata, sebuah langkah mematikan. Pelayan Ye, lain kali aku akan membunuhmu. Kembali ke Ye Xingyun, tebasan dari Sui Gongxi masih melesat ke arahnya. Ye Xingyun tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan kemampuannya. Sebuah aura membentuk cakar, diselimuti oleh aura macan. Kekuatan itu dikeluarkan oleh Ye Xingyun untuk melawan serangan milik Sui Gongxi. Benturan kekuatan terjadi. Kekuatan tebasan pedang berhasil menembus teknik yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Melihat hal itu, Paman Pang sangat khawatir. Sepertinya Ye Xingyun benar-benar dalam bahaya untuk saat ini. Tidak tinggal diam, Ye Xingyun menghalau serangan yang menembus tekniknya dengan menggunakan pedang tanpa ampun. Kekuatan yang sangat kuat menekan Ye Xingyun, yang membuatnya cukup kewalahan. Ye Xingyun terdorong mundur beberapa meter dari tempat awal dia berdiri. Seteguk darah dikeluarkan dari mulutnya. Dia masih menatap ke arah Sui Gongxi pergi. Melihat Paman Pang yang sangat mengkhawatirkannya, Ye Xingyun berkata, jangan khawatir Paman Pang, aku baik-baik saja. Paman Pang berpikir, ini pasti ulah Ye Wutian. Hanya keluarga Ye yang mengetahui aktivitas penambangan. Dia pasti sangat membencimu. Tidak heran dia begitu pendiam beberapa hari ini. Rupanya dia sudah mengatur pembunuhan. Ye Xingyun berkata, tampaknya si pembunuh ini tidak berhasil menjalankan tugasnya. Mulai sekarang kita harus lebih waspada lagi. Berpindah ke sebuah kediaman. Seseorang berkata, Tuan, apakah anak itu sudah mati? Seseorang yang ditanya itu menjawab, kalian berdua, ayah dan anak. Apa kalian meragukan tuan muda ini? Orang yang berbicara itu adalah Ye Wutian dan anaknya. Ye Wutian berkata, tentu saja kami tidak meragukan Anda. Tuan muda yang di depannya adalah Sui Gongxi. Dia berkata, jangan khawatir, tidak ada yang bisa lepas dari genggaman tanganku. Ye Wutian berkata, hahaha, orang tua ini secara alami percaya kepada kekuatan tuan muda. Hanya saja, anak itu terlalu licik. Dan ada seorang pengawal yang cukup kuat di sisinya. Itu membuat kami cukup khawatir. Sui Gongxi berkata, tidak perlu khawatir. Pengawal di sisinya hanya berada di 9 lapis untai dalam kondisi kekerasan. Tunggu senjataku mencapai alam surga dan manusia. Membunuh pengawal itu akan seperti membunuh seekor anjing. Mendengar hal itu, Ye Wutian sangat senang. Dia tertawa dan berkata, baiklah, kalau Tuan Muda Gongxi berkata seperti itu, aku percaya sepenuhnya padamu. Pertama-tama, saya akan berharap Tuan Muda Gongxi segera mencapai ranah surga manusia. Saat mereka berbicara, terdengar seseorang berteriak, Ye Wutian, dasar pengecut. Mendengar suara itu, mereka bertiga sangat panik. Mereka menyadari siapa pemilik suara itu. Ye Xingyun mendobrak pintu kediaman Ye Wutian. Itu membuat Ye Wutian sangat terkejut. Ye Xingyun berteriak, dengan siapa kau berbicara? Ye Wutian dengan wajah panik menjawab, tidak ada orang lain di sini. Tapi kau, kenapa tiba-tiba kau berada di sini? Apakah kau hantu? Ye Tian yang melihat itu juga berkata, Ye Xingyun, bukankah kau sudah mati? Sui Gongxi yang sebelumnya ada di sana, sekarang mencari tempat untuk bersembunyi. Ye Xingyun kembali berteriak, ternyata pembunuhnya memang dikirim olehmu. Paman kedua, aku bertanya kepadamu,
apakah kau tidak mempedulikan aturan keluarga kita? Atau apa kau pikir kalau kau sekarang adalah patriark keluarga Yi? Ye Wutian menjilangkan tangannya. Dia berkata, darah lebih kental daripada air. Xingyun, kau ini keponakanku. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Kau selalu mempermalukanku di mana saja. Selalu menuduhku. Apakah kau tidak tahu cara menghormati orang yang lebih tua? Ye Tian juga berkata, ya, kau adalah saudara laki-lakiku. Ayahku dan aku selalu mempedulikanmu. Tapi kau telah berulang kali mengatakan bahwa ayahku ingin membunuhmu. Tuduhanmu itu harus memiliki sebuah bukti. Cepat keluarkan bukti tersebut. Mendengar hal itu, Ye Xingyun melirik ke sekeliling. Dia melihat sebuah pedang yang diletakkan di samping kursi. Ye Xingyun mengangkat pedangnya. Dia berkata, aku tahu kalau kalian menyembunyikan sesuatu dan melakukan segala sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Sampaikan pesanku, beritahu pembunuh itu, dia terlalu lemah. Aku akan membunuhnya dengan pedang patah ini. Ye Xingyun berbalik meninggalkan kediaman Ye Wutian. Paman Pang juga berkata, Ye Wutian, dengarkan aku. Jika Tuan Muda kehilangan sehelai rambut saja, aku pasti akan mematahkan kakimu dan semua keluargamu. Setelah Ye Xingyun pergi, Sui Gongxi keluar. Wajahnya sangat suram. Dia berkata, keterlaluan. Ye Xingyun, aku harus secepatnya mengirimmu ke neraka.